Si burung hantu penyelamat malam. Di jantung hutan lebat, di mana sinar bulan menari-nari di antara dedaunan, hiduplah seekor burung hantu bijaksana bernama Hoot. Hoot bukanlah burung hantu biasa. Matanya yang besar dan keemasan bisa melihat menembus kegelapan yang paling pekat sekalipun, setajam penglihatan elang di siang hari. Sementara Hoot menyukai selimut malam yang tenang, banyak penghuni hutan lainnya yang merasa takut. Saat matahari terbenam, kegelapan membawa serta kebingungan dan bahaya bagi mereka yang tidak bisa melihat dengan baik. Suatu malam, Hoot mendengar suara isak tangis yang lirih. Di bawahnya, di dasar hutan, seekor tupai kecil bernama Squeaky tersesat. Ia tidak dapat menemukan jalan kembali ke sarangnya yang nyaman di pohon ek tua. Dengan kepakan sayapnya yang senyap, Hoot meluncur turun. "Jangan takut teman kecil," katanya dengan suara lembut dan menenangkan. "Aku akan membantumu menemukan jalan pulang." Mata Hoot memindai kegelapan. Ia melihat apa yang tidak bisa dilihat. "Squeaky, tumpukan biji ek yang familiar di dasar pohon ek raksasa. Lihat," kata Hoot menunjuk dengan sayapnya. "Itu rumahmu." Squeaky sangat gembira. "Terima kasih Hoot, kau telah menyelamatkanku," serunya sebelum bergegas pulang. Hoot tersenyum, ia senang bisa membantu. Malam berikutnya, Hoot sedang terbang di atas sungai ketika ia mendengar suara-suara cemas. Satu keluarga tikus, mama, papa, dan 3 anak tikus kecil, terjebak di tepi sungai. Airnya terlalu deras bagi mereka untuk menyeberang dalam kegelapan. Hoot terbang berputar-putar di atas mereka, matanya yang tajam memeriksa keadaan. Kemudian ia melihatnya, sebuah batang kayu yang kokoh tergeletak di dekatnya, cukup panjang untuk dijadikan jembatan. Ia mendarat di dekat keluarga tikus. "Aku punya ide," katanya. "Jika kita bisa mendorong batang kayu itu ke seberang sungai, kalian bisa menyeberang dengan aman." Papa tikus dan mama tikus mendorong dengan sekuat tenaga, sementara Hoot menggunakan paruh dan cakarnya untuk memandu batang kayu itu. Perlahan tapi pasti, jembatan darurat mereka terbentuk. Keluarga tikus bersorak gembira. Satu persatu, mereka berlari menyeberangi jembatan kayu itu ke sisi lain. "Terima kasih Hoot, penyelamat malam kami," cicit mereka serempak. Kabar tentang perbuatan baik Hoot menyebar ke seluruh hutan. Hewan-hewan mulai memandangnya bukan hanya sebagai burung hantu yang bijaksana, tetapi juga sebagai penjaga, seorang teman yang bisa mereka andalkan saat malam tiba. Suatu malam yang sangat gelap, saat awan menutupi bulan dan bintang, seekor ibu rusa berlari panik ke arah Hoot. "Anakku Fawn, ia tersesat," serunya, matanya dipenuhi ketakutan. "Aku tidak bisa menemukannya dimanapun." Hoot tahu ini adalah tugasnya yang paling penting. "Aku akan menemukannya," ia berjanji pada ibu rusa itu. "Terbanglah tinggi di atas pepohonan dan panggil namanya. Aku akan mencari di bawah." Hoot terbang rendah, matanya yang luar biasa memindai setiap semak dan bayangan. Hutan itu sunyi senyap, dan kegelapannya lebih pekat dari sebelumnya. Ia mendengarkan dengan saksama, melewati suara jangkrik dan bisikan angin. Lalu ia mendengarnya, suara rengekan kecil, hampir tidak terdengar. Hoot mengikuti suara itu ke sebuah rumpun semak berduri yang lebat. Di sana, terjerat dalam sulur-sulur, ada anak rusa kecil itu, Fawn, yang gemetaran karena takut. "Tenanglah, anak kecil," kata Hoot dengan lembut. "Aku di sini untuk membantumu. Jangan bergerak, atau duri-duri itu akan semakin melukaimu." Dengan menggunakan paruhnya yang kuat, Hoot dengan hati-hati mulai mematahkan sulur-sulur yang menjerat Fawn. Ia bekerja dengan perlahan dan sabar, satu persatu. Akhirnya, Fawn berhasil bebas. Ia melompat keluar dari semak-semak, hanya dengan beberapa goresan. Ia menyenggol Hoot dengan lembut. "Terima kasih," bisiknya. "Ayo, ibumu sangat khawatir," kata Hoot. Ia terbang perlahan di atas Fawn, memandunya melewati jalan setapak yang gelap kembali ke padang rumput. Di padang rumput, ibu rusa mondar-mandir dengan cemas. Saat ia melihat Fawn, ia berlari ke arahnya, menjilatinya dengan penuh kasih sayang. Ibu rusa menoleh ke Hoot, yang sedang bertengger di pohon terdekat. "Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu Hoot. Kau adalah pahlawan sejati di hutan ini." Sejak malam itu, Hoot dikenal sebagai si burung hantu penyelamat malam. Hewan-hewan tidak lagi terlalu takut pada kegelapan, karena mereka tahu bahwa ada sepasang mata yang tajam dan hati yang baik yang menjaga mereka. Dan Hoot, yang terbang tinggi di langit yang senyap,
merasa hatinya dipenuhi kebahagiaan. Ia telah menemukan bahwa hadiah terbesarnya bukanlah bisa melihat dalam kegelapan, tetapi menggunakan hadiah itu untuk membawa terang bagi orang lain.